Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul tsana'ul hasan. Shalawatullahil barrir rahim jami'il malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-thahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Allahumma inna na'udzubika min hali ahli nar. Allahumma tsabbitna bil iman. Kemarin kita bahas tentang apa arti tauhid ya. Kita lanjutkan penjelasannya, kita cari ambilkan referensi penjelasan lebih luas daripada makna tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Seringkali kita mengatakan tauhid, ilmu kalam, ya, ilmu akidah dan sebagainya. Ini adalah ilmu di mana yang topik pembahasannya adalah Allah, Rasulullah dan sifat-sifatnya. Karena itulah ilmu tauhid ini merupakan ilmu yang paling mulia di antara ilmu-ilmu yang ada di antara kita, yang dititahkan Allah, diwajibkan Allah atas makhluknya. Kemarin disebutkan bahwasanya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini salah satu rujukan kita dari golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di NU itu rujukan tentang akhlak. Beliau dan Imam Ghazali ini merupakan rujukan tentang akhlak. Tetapi kita banyak tidak tahu bahwasanya Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini juga adalah seorang yang ahli di dalam ilmu tauhid, ahli di dalam teologi, ya, ilmu tauhid. Beliau berkata, at-tauhidu ifradul qadim minal muhdats. Kalam beliau ini diucapkan atau diriwayatkan oleh Al-Khatibul Baghdadi dan lainnya, yang artinya adalah tauhid adalah mengesahkan Allah yang tidak mempunyai permulaan dari menyerupai makhluknya. Nah, kalau di dalam kitab syarahnya, huwa ifradul qadim minal muhdats, ya, kama qala al-Imamul Junaid wa muraduhu bil qadim Allahu alladzi la bidayata lahu. Jadi ifradul qadim, jadi al-qadim itu kamu garis bawahi, ifradul qadim. Al-qadim di situ maksudnya adalah Allah alladzi la bidayata lahu. Allah, hanya Allah yang tidak mempunyai permulaan baginya. Halaman 9. Ya. Halaman 9 atas itu. Ya. Ifradul qadim minal muhdats. Kamu garis bawah itu. Jadi tauhid itu maknanya adalah memberikan sifat esa atau mengesahkan Allah yang tidak mempunyai permulaan minal muhdatsi, dari menyerupai makhluknya. Jadi orang yang bertauhid itu maknanya adalah benar-benar tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Wal muhdatsu al makhluk minal muhdats. Al muhdats itu maksudnya adalah makhluk. Jadi kalau di dalam ilmu tauhid ada istilah haditsun, haknya panjang, haditsun itu maknanya alam. Haditsun maknanya baru, alam. Nah, alam atau hadis itu maknanya adalah makhluk diciptakan dari tiada menjadi ada. Ya.
sesuatu dari tidak ada menjadi ada itu alamun atau haditsun, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan baharu, baru atau baharu. Nah, alam sendiri itu istilahnya adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dikatakan alam itu adalah kullu ma siwallah. Kullu ma siwallah. Qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'. Laisa kamitslihi syai', yang maknanya adalah tidak ada seserupaan apapun bagi Allah. Yang artinya begini, ayat ini dimaknai dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi terjemahan daripada laisa kamitsli syai' itu adalah dia Allah tidak menyerupai sesuatu pun dari makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya. Jadi kalimat ini sangat luas sekali kalau dijelaskan dalam pemaknaan ya, tentang bagaimana kita mensucikan Allah, tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya, dari sifat-sifatnya, dari af'alnya, dari zatnya, dan sebagainya. Al-hadis, di dalam hadis disebutkan, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari dalam bab Kitabul Iman, babu man qala innal imana huwal amal. Babu man qala innal imana huwal amal. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ditanya, ayyul amali afdol. Ayyul amali afdol, perbuatan apa yang paling utama? Perbuatan apa yang paling utama? Nah, kemudian Kanjeng Nabi menjawab, faqala imanun billahi wa rasulih. Nabi menjawab, maknanya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi di sini maknanya perbuatan hamba yang paling utama secara mutlak adalah iman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nah, iman di sini sebuah perbuatan. Jadi iman ini sebuah perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan hati, perbuatan pikiran. Amalul qalbi wa amalul fikri. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau menjadi sebuah aktivitas, maka disebut dengan al-amalu bil arkan. Ya. Al-amalu bil arkan, melakukan dengan anggota tubuh kita yang menunjukkan itu sebuah keimanan. Ya, kita lihat orang beriman itu seperti apa, ya. Dia melakukan semua perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Ya. Dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah, Imam Al-Qushairi, ya, di halaman 3 Safhah 3, makna daripada at-tauhid, ya, makna daripada at-tauhid ifradul qadim minal muhdats, itu maknanya adalah la tasyabuha bainallahi wa baina khalqihi. Tidak ada seserupaan, tidak ada saling menyerupai bainallahi wa baina khalqihi. Ya, dipadak-padakno iku gak padha. Dadi orang yang madak-madakno Allah dengan makhluknya itu jelas apa, gak ngerti ini sebab apa? Benar-benar tidak ada serupa Allah dengan makhluknya. Kalau ada pertanyaan Allah mengetahui, manusia mengetahui, itu namanya musyakalah. Makna maha mengetahuinya Allah dengan mengetahuinya, sifat mengetahuinya makhluk itu beda. Allah Subhanahu wa taala
sifat mengetahuinya, sifat ilmunya la yataghayyar. Kalau manusia yataghayyar, mengetahuinya yataghayyar. Coba awak dhewe. Sikat minggu ini belajar krono ketungkul dengan yang lain lali. Halamane lali, apa yang ditulis lali. Jadi ada perubahan-perubahan. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha berilmu. Sifat ilmunya la yataghayyar. Jadi tidak disamakan dan tidak boleh disama-samakan. Sebab ya memang nggak sama, ya nggak sama. Dan itu keyakinan kita. Ya, orang yang menyamakan Allah dengan makhluknya itu sama dengan orang yang bodoh. Faqad jahilal khaliqal ma'bud. Dia benar-benar tidak mengenal Tuhannya yang disembah. Oke. Kita lanjutkan. Al-khaliqu la yushbihul makhluqa. Allah yang maha menciptakan la yushbihul makhluqa, tidak menyerupai makhluk yang diciptakan. Fallahu la yushbihu khalqahu. Allah tidak menyerupai khalqahu, seluruh makhluknya. La yushbihul qamara, tidak serupa dengan bulan. Walad dau'a, dan tidak serupa dengan cahaya. Walad dholama, dan tidak serupa dengan kegelapan. Wala yushbihu as-suwara, dan tidak sama dengan gambar-gambar, perenungan-perenungan, pengangan-angan, sesuatu yang tergambar di dalam benak. Kan orang itu ketika memikirkan sesuatu kan ada namanya persepsi. Persepsi itu adalah sesuatu yang dihasilkan atas perenungan, atas pengangan-angan, atas pemikiran. Namanya tasawur. Tasawur lah. Tasawur seperti ini di dalam kita memikirkan zat Allah, dalam memikirkan ilmu tauhid, ini tidak boleh. Jadi la tafakkaru fi dzatillah. Kita tidak boleh menggambar-gambarkan, membentuk-bentuk, memastikan hasil pemikiran kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau sudah tasawur, sudah menjadi surah, itu kita sudah masuk pada penyerupaan. Karena itu tidak boleh sampai pada tasawur. La wala yushbihu aswara kullaha. Innama huwa khaliqus suwari. Ya. Allah adalah satu-satunya pencipta semua gambar, semua hasil yang dipikirkan manusia. Fala yattasifu bisurati, maka Allah tidak boleh mempunyai sifat surah, tidak mempunyai sifat surah. Fala yattasifu bisurati, ora persifatan kelawan surah, maknanya Allah tidak bisa dibayangkan, tidak bisa digambarkan. Jadi kemarin kita bahas tentang wahm. Jadi tauhid itu tidak berdasarkan pada wahm. Wahm itu apa? Al-wahmu adalah mengkiaskan sesuatu yang yang ada, sesuatu yang tidak bisa dilihat mata dengan perkara yang bisa dilihat mata, itu namanya waham. Allah Subhanahu wa taala ya tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita di dunia al-faniyah. Tapi besok di akhirat para makhluk yang beriman, yang dikehendaki Allah, itu akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata diri mereka ketika mereka di surga dengan mata yang bukan faniyah yang di dunia, tapi melihatnya mereka kepada Allah bila kaifin wala suratin wala tashbihin wala ta'tilin. Jadi tidak seakan-akan kita berada di sebuah jarak bisa dilihat seperti melihatnya makhluk, tidak seperti itu. Jadi di dunia kita tidak akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak bisa. Jadi karena itu bertauhid ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala ini tidak didasarkan dengan wahm.
tidak didasarkan dengan wahmun. Wahmun itu mengkiaskan sesuatu yang tidak terlihat dengan apa yang dilihat oleh mata. Ya, ketika orang itu tidak pernah melihat Pangeran Diponegoro, kan kamu nggak tahu siapa Pangeran Diponegoro, tapi karena apa yang ada di gambar-gambar di lingkungan kita itu muncul seakan-akan Pangeran Diponegoro wajahnya seperti itu ketika diceritakan. Ketika orang mengatakan Pangeran Diponegoro, sampean akan tergambar wajahnya Pangeran Diponegoro sebab apa yang kamu lihat di gambar itu, ya loh. Sampean tidak pernah melihat Imam Ghazali, tapi di jalan-jalan itu banyak orang yang mengatakan ini gambarnya Imam Ghazali, sehingga ketika dikatakan Imam Ghazali gitu ya, di benak kamu akan muncul gambar seperti yang ada di pinggir jalan. Itu namanya waham, mengkiaskan sesuatu yang tidak dilihat mata dengan sesuatu yang dilihat mata. Waham seperti ini tidak bisa dijadikan dasar. Makanya itulah dikatakan ifradul qadim minal muhdats. Wala bil jismi wala yattasifu bil hajmi wala bil jismi wala bil makan. Allah tidak bersifatan dengan bentuk, ya, bentuk ukuran. Tidak boleh tergambar dalam benak tentang ukuran dan bentuk. Tidak boleh dikatakan besar atau kecil, ya, tidak boleh. Wala bil jismi, dan tidak disifati benda, jisim. Jadi jisim itu di dalam ilmu tauhid sesuatu yang tersusun dari dua jauhar. Jauhar itu adalah benda terkecil yang sampai kecilnya tidak bisa terbagi lagi, ya. Ala nihayati as-sighar hatta la yatajazza. Benda dari makhluk ini yang paling terkecil yang tidak bisa dibagi lagi namanya jauhar. Lah kalau sudah tersusun dua jauhar maka dikatakan jisim. Nah, jadi ada sesuatu belum benda tetapi sudah makhluk. Sesuatu bukan benda tetapi sudah dikatakan sebagai makhluk, namanya jauhar, al-jauhar. Jadi dikatakan jisim itu adalah ketika sudah tersusun dari dua jauhar, semakin besar semakin besar semakin besar. Allah tidak disifati dengan jisim, tidak boleh, ya, tidak boleh dikatakan Allah itu jisim, la kal ajsam, enggak boleh. Allah jismun la kal ajsam. Kalimat ini dikatakan oleh orang-orang mujassimah, yaitu orang yang menganggap bahwasanya Tuhan adalah benda. Ini tidak, dan al-mujassimu kafir, orang yang menganggap Allah itu benda dia kafir. Wala bil makan, dan tidak diberi sifat bertempat. Paham ya? Makanya kalau ada orang mengatakan Allah berada di atas, di langit, di arah kanan, di arah kiri, di bawah, di bumi, ini perkataan-perkataan batil yang tidak boleh dikatakan, dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab apa? Wala bil makan. Wala yajuzu ayatahayyaza fi sama. Tidak boleh, ya, di dalam akal kita, jaiz akli, ya, mustahil maksudnya. Tidak boleh menurut akal, ay mustahil akli. La yajuz di sini maknanya adalah tidak jaiz, tidak boleh menurut akal, ya. Bahkan menurut syariat, akal ini tidak menerima, maksudnya tidak boleh menurut akal itu maksudnya adalah akal tidak menerima bila Allah berada di langit, ya. Sebab apa? Langit diciptakan, au arsyin, atau bertempat di arsy. Arsy ini makhluk Allah yang paling besar. Makhluk Allah yang paling besar namanya arsy. Jadi innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi. Sayyidina Ali mengatakan Allah menciptakan arsy, makhluk Allah yang paling besar. Arsyun, ada ardun itu ya tempat kita di bumi ini, ada namanya arsyun. Jadi ada ardun, ada arsyun, ada samaun, ada kursiyun, itu nama-nama makhluk.
Lah arsy ini di antara makhluk-makhluk Allah yang paling besar, yang paling besar. Bahkan dijelaskan ya, perbandingannya antara bumi, kursi dengan arsy itu gini. Bumi dengan kursi bandingannya begini. Sampai ketika di pinggir laut, kemudian ada sebuah cincin yang ada di jari kamu letakkan di pinggir laut. Cincin ini adalah bumi, ardun. Laut sebesar itu, seluas itu, ibarat kursi. Perbandingannya begitu. Jadi bumi ini di depan kursi itu seperti halaqatin mulqatin alal ardi atau ala al-bahri, amam al-bahri. Jadi seperti bulatan cincin yang terletak di pinggir lautan. Jadi cincin itu adalah bumi, lautan yang besar itu kursi. Kemudian bandingannya kursi dengan arsy. Seperti kita meletakkan cincin di pinggir laut. Lah cincin itu adalah kursi. Lautan yang besar itu adalah arsy. Jadi arsy adalah makhluk Allah paling besar. Jadi Allah menciptakan arsy idharon liqudratihi, menunjukkan kemahakuasaan Allah, walam yatakhidhu makanan lidzatihi. Allah tidak menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya. Masuk. Kamu ketiduran tak? Betul, habis ngaji, Pak. Oh, ngaji. Kitab kan. Iya. Kitab kamu. Ini kayak keliru. Saman wis oleh kitab ini dah. Sampun, Pak. Oh sudah ya. Saman bawa. Ketinggalan. Oh. Sudah. Oh iya wis gak apa. Ya, Hafid paling turu guys ya. Keturunan wae. Panjene mari sahur wateng wareg. Mari ngono salat subuh. Masa tak maca Quran ya mari salat subuh maca Quran. Tapi moto kliut akhirnya apa? Sik tak turu. Ning atine tak turu dilu. Turu ngomongi turu dilu tapi ternyata turune suwi. Ketunggu turu. Iya wis gak apa-apa. Panjene nikmat, salah satu nikmat yang diberikan Allah adalah tidur. Cuma yo dikai dering. Makanya memang tak bel itu supaya ono ring jadi mulai. Kamu tadi dalam keadaan merem jian. Buatan sampun mulai. Oh sudah mulai. Aku tak sengaja gak turu keplier tambah apa jenenge turu suwe. Yes, palangan engko awan-awan menjelang Jumatan. Saya lanjutkan ya. Aw arsyin utawa atau mustahil Allah mempunyai sifat tahayyuz, menempati sebuah tempat di arsy. Au jihati minal jihad atau menempati salah satu dari arah kanan, arah kiri, arah atas, arah bawah. Ini mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tauhid adalah ifradul qadim minal muhdath, mensucikan Allah yang maha qadim dari seserupaan makhluk, ya kan? Ya ini tadi sifat-sifat makhluk adalah bertempat, ya, berada di arah. Karena qoblal makan, Allah telah ada sebelum tempat diciptakan. Jadi maknanya Allah azali. Allah azali, yakni tidak ada alam semesta ini sebelum diciptakan. Jadi tidak ada alam semesta ini sebelum diciptakan. Jadi Allah adanya sebelum alam semesta ini diciptakan. Karena qoblal makan. Wa ba'da an khalaqal makan ma zala kamakan. Setelah Allah menciptakan tempat, yakni alam semesta ini, ma zala kamakan. Allah tetap ada tanpa tempat. Fa ayyu sifati min sifatil makhlukin. Sifat apa saja dari sifat-sifat makhluk la taliqu billahi, tidak
layak bagi Allah. Misalnya at-taghayyur, berubah, ya berubah. Jadi berubah, Allah tidak berubah, zatnya, sifatnya, kehendaknya tidak berubah. Wa tahawul, dan berpindah posisi. Wal intiqal, dan berpindah tempat. Ya. Min halin ila hal, dari keadaan ke keadaan yang la yajuzu alaihi, tidak boleh dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid. Tauhid, ya. Jadi benak kita tidak boleh menanamkan itu dinisbatkan kepada Allah. Pentingnya loh ini. Makanya kenapa Allah mensyaratkan bahwasanya amal perbuatan hamba diterima bila dia beriman. Iman yang bagaimana? Ya ini, meyakini seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini, yang Allah ini adanya tidak sama dengan yang ada. Maujudun la kal maujudat, Allah tidak sama dengan makhluknya. La syarika lahu, ay la syabiha lahu. Paham ya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu la syarikalah. Wahdahu maknanya Allah esa. Esanya Allah adalah zatnya tidak terbagi-bagi, ya. Zatnya tidak sama dengan zat makhluk. Sebab ketika zat itu dinisbatkan kepada Allah, maknanya adalah hakikat. Kalau dinisbatkan kepada makhluk, zat itu adalah benda, sosok. Ya, zat fulan itu adalah si sosoknya. Aku gak ndelok fulan, tegasnya apa gak ndelok gak ketok si fulan. Jadi ketika dikatakan zat bagi makhluk adalah sosok, bentuk, benda, jisim dan sebagainya. Tapi kalau zatullah ini maknanya adalah hakikatullah. Jadi tidak ada yang bisa mengetahui hakikat Allah. Jadi kita meyakini asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wahdahu, Allah Maha Esa. La syarikalahu, Allah tidak serupa dengan makhluknya. Tidak ada sekutu baginya. At-tahayyuzu fil jihah la yajuzu Allah. Menempati sebuah arah dan tempat la yajuzu Allah, mustahil bagi Allah, tidak boleh dinisbatkan. Balillahu tabaraka wa ta'ala maujudun qoblal makan bila makan. Bahkan Allah disifati ada sebelum terciptanya atau diciptakannya tempat tanpa tempat. Jadi azali itu bukan tempat. Tidak boleh dikatakan Allah pada masa azali, bukan masa azali, pada azal. Azal adalah keberadaan tanpa ada tempat. Hanya Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya, ya, sifat memberi nikmat, sifat rahmat, sifat menciptakan, sifat kalam, itu azali semua. Sifat hidupnya Allah itu azali semua. Wa ba'da an khalaqal makan ma zala kamakan. Dan setelah menciptakan, ya, tempat, tetap ada tanpa tempat. Fa wa subhanahu yughayyiru, Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan makhluk ini yang senantiasa berubah. Manusia diciptakan berubah, dari kecil menjadi besar, dari tidak tahu menjadi tahu, berpindah dari sini ke sana. Pengetahuannya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi tidak tahu, berubah-ubah. Jadi sifat berubah itu adalah sifat atau tanda terbesar yang dimiliki makhluk. Diam dan tidak diam. Tidak boleh Allah disifati diam. Sebab diam itu hanya yang bergerak, yang berubah. Sebab Allah tidak berubah. Karena itu tidak boleh disifati diam. Juga tidak bisa disifati bergerak. Sebab yang bergerak itulah yang berubah-ubah. Fil khalqi, pada makhluk, yughayyiru fil khalqi, Allah menciptakan perubahan-perubahan terjadi pada makhluk min ghairi ayataghayyar, tanpa Allah mempunyai sifat berubah. Ini sifat tauhid. Ifradul qadim minal muhdats, seperti yang diajarkan oleh Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, seorang ahli sufi, gurunya Al-Hallaj. Gurunya Al-Hallaj. Yang Al-Hallaj ini kemudian menjadi orang yang ahli hulul, akhirnya kemudian
hukum mati dengan dipenggal lehernya. Jadi Imam Al-Junaid Al-Baghdadi ini seorang ahli sufi, ahli dalam masalah akhlak, tapi juga beliau adalah usuli, seorang ahli ilmu usul. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, Imam Ahmad Ar-Rifai ini adalah tokoh pendiri Thariqat Rifaiyah. Kalau kita kenal ada Thariqat Qadiriyah, ya, Al-Imam Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Ada tokoh Thariqah yang lain namanya Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, sama-sama keturunannya Kanjeng Nabi. Sama-sama keturunannya Kanjeng Nabi, ya. Insya Allah beliau itu sama-sama di Baghdad, cuma mungkin kotanya beda. Beliau berkata, at-tauhidu wujudanu ta'zimin fil qalbi yamna'u minat ta'tili wa tashbih. Tauhid adalah, ya, munculnya pengagungan di dalam hati. Jadi mempunyai sifat pengagungan. Kita itu mempunyai sifat di dalam hati kita. Setelah kita mengenal sifat-sifat Allah, akhirnya muncul pengagungan. Pengagungan kepada Allah, ya, yamna'u minat ta'til, yang mana pengagungan ini meniadakan ta'til. Ta'til itu apa? yakni meniadakan sifat-sifat agung yang dimiliki Allah. Iya. Lah orang ta'til itu kan berarti tidak meyakini adanya Allah, menafikan sifat-sifat Allah. Itu ta'til. Lah pengagungan kita kepada Allah itu adalah meyakini Allah itu ada dengan semua sifat-sifat agungnya, ya, tanpa kita serupakan dengan makhluknya. Itu namanya wujudanu ta'zimin fil qalbi yamna wa ta'lil wa tashbih. Paham ya? Itu. Jadi kalau kita meyakini Allah itu ada, kemudian kita mengakui, kita tidak menyampaikan pengetahuan kita pada hakikat Allah Subhanahu wa taala, itulah yang dikatakan tauhid. Jadi itu yang memang diperintahkan agama kita. Ini tertulis dalam kitab Al-Imam Ahmad Ar-Rifai, namanya Al-Burhan Al-Muhayyad. Kemudian innal ilma billahi wa sifati ajalla ulum ma'laha. Mengetahui Allah, mengenal Allah dan sifat-sifatnya ajallul ulumi wa'alaha. Ilmu yang paling agung dan paling tinggi derajatnya. Wa aujabaha, dan paling wajib diketahui permulaannya. Sebab orang itu mempelajari Al-Quran, hadis, sebelum dia belajar tauhid bisa jadi terjerumus pada penyerupaan, kesalahpahaman. Banyak di antara kita itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebab karena ketidaktahuan kita pada Allah. Coba sama lihat anak-anak. Kan karena nggak tahu mereka itu melempar kitab mereka di sampah. Gak ngono ta? Iku. Kertas-kertas ada tulisan ayat Al-Qur'an itu dibuang saja di sampah. Kenapa? Tauhidnya mereka nggak kuat, nggak tahu tentang itu. Pengagungannya itu kurang. Lihat. Jadi orang itu bila tidak mengenal ilmu tauhid, tidak ada pengagungan kepada Allah dan sifat-sifatnya, orang ini bisa jadi terjerumus pada yang dilarang tanpa dia sadari. Lalu dikandani berontak, dan itu tandanya wong bodoh. Tandanya wong bodoh kan loro, siji gumunan, loro nek salah gak gelem iling. Gumunan, ngerti gumun ya? Terlalu takjub. Ahli hadis. Apa Al-Qur'an iso nafsiri rek. Gak ngerti apakah penafsirannya itu benar apa tidak. Maca kitab hebat. Wah, alim betul al-alamah dan sebagainya. Terlalu takjub. Dia enggak mengukur sesuatu itu dengan syariat. Apakah yang dikatakan, apakah yang diucapkan ini sesuai dengan syariat atau tidak. Padahal kita diperintahkan untuk itu, ya kan? Lah orang yang tidak belajar tauhid kira-kira iso enggak beda antara iki bener iki salah. Hanya dia mengaku seorang muslim. Itu bahayanya.
Makanya dikatakan innal ilma billahi wa sifatihi ajallal ulumi wa alaha wa aujabaha wa ulaha. Bahkan dia tidak bisa membedakan mana yang benar mana yang salah sebab dia terlalu tertipu dengan kekagumannya. Sampai dia menjadi orang yang benar-benar fanatis, asobiyahnya tinggi. Padahal sebenarnya orang yang dia ikuti adalah tidak benar. Ini asobiyah. Sampai dia tidak bisa melihat mana yang benar mana yang salah. Padahal kita di dalam agama diperintahkan fangduru amman ta'khuduna dinakum. Kamu lihat, kamu pilah-pilah dari siapa kamu mengambil ilmu. Jadi ketika sampean belajar contohnya ke saya begini, ya coba takjub dengan ucapan saya. Saya menyampaikan kepada kalian apa yang saya ketahui yang benar. Karena itu kamu terima dengan tanpa kemudian njaluk maneh. Wis iki tak kekno kabeh, duit wis entek tak kekno sampean, njaluk ke maneh enggak ono nang aku gitu loh. Jadi apa yang saya punya tak kasihkan kepada sampean. Latas ali an syai'in siwa ma a'taituka. Kamu jangan minta lagi apa yang sudah saya berikan kepada kalian. Nah, biasanya orang yang gampang-gampang nguwehi, gak duwe iku diwehi iku biasanya takon iku jawaban iku wah gantuk-gantukno digantuk-gantukno iku wis kan banyak toh gak ngerti apa wis digantuk-gantukno iku jenenge apa? Orang yang tidak amanah. Wong ning sae wis gak ono kok digolek-golekno duit sapa sing dikekno gitu. Nah, jadi ciri orang yang bisa kita ambil ilmunya adalah apa yang dia ketahui, apa yang ada sumbernya itulah yang diterima, ya, disampaikan, diberikan. Jangan digolek-golek nek gak ono. Itu. Jadi itulah ciri-ciri di antara kita siapa yang tahu dan siapa yang tidak tahu. Sebab memang beda. Orang yang tahu dan orang yang tidak tahu itu berbeda. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Iman orang yang memang tahu dengan orang yang tidak tahu kualitasnya juga berbeda. Ibadahnya orang yang tahu dan tidak tahu ya berbeda kualitasnya. Sikapnya orang yang tahu dan tidak tahu itu berbeda kualitasnya. Karena itu kita harus berusaha tahsil untuk menjadi tahu. Menjadi tahu. Yang berapa ini? Saya ada ngaji mulai. Ada ngaji. Gak apa-apa sambil kalian dengarkan ya. Baru sedikit bagian. Kemudian wa yusamma ilmal usuli wa ilmat tauhidi wa ilmal aqidah. Lah ilmu mengetahui mengenal Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini disebut dengan apa? Ilmu usuluddin, dan juga disebut dengan ilmu tauhid, juga disebut dengan ilmu aqidah. Ini ilmu yang paling utama. Karena itu jangan bosen-bosen selalu memurojaah ilmu tauhid. Sebab ilmu tauhid itu merupakan pondasi bagi setiap bangunan. Kalau bangunan itu pondasinya gak kuat, rapuh atasnya itu rapuh, kita perkuat. Walaupun kita membangun atasnya itu sedikit demi sedikit, gak cepet-cepet, sedikit demi sedikit, pelan-pelan. Belajar fikih sampai benar-benar kita tapi gak usah gede-gede dhisik, sing cilik-cilik wae. Wiritane ya wiritan sing enteng-enteng wae, ojo sing abot abot. Kita dasari dulu tauhid kita, kemudian sholatnya dibeneri dhisik, ya, sunnah-sunnah yang disampaikan di dalam ilmu itu dilakukan qobliyah, ba'diyah, wiritan, zikir, sholat dalu. Itu ditambahi dengan apa? Tauhid, didasari dengan tauhid. Itu akan menjadi kuat. Sebab kalau tidak, saya loh di kelas ditanya anak-anak tentang perkara-perkara yang mereka ambil dari TikTok. Nanti TikTok. Di antaranya mereka bertanya begini, Pak, kemarin saya di TikTok itu mengetahui bahwasanya alam semesta ini diambilkan dari nurnya Kanjeng Nabi. Jadi nurnya Kanjeng Nabi kemudian diciptakannya kanlah
alam semesta ini, alam semesta ini, alam semesta ini. Jadi nurnya Kanjeng Nabi. Lah kok sing sampean sampaikan pertama-tama makhluknya Allah itu adalah al-ma'u, bukan? Kalau orang itu nggak ngerti, ya kan? Akhirnya apa? Mengatakan bahwasanya alam semesta ini tercipta dari nurnya Kanjeng Nabi. Mengatakan nur Kanjeng Nabi diciptakan lebih dulu. Padahal alam semesta ini diciptakan dari makhluk yang pertama kali namanya al-ma'u. Makhluk yang kedua diciptakan Allah adalah al-arsyu. Kemudian al-qalamul a'la. Kemudian al-lauhu. 4 makhluk terbesar diciptakan Allah sebelum bumi, sebelum langit diciptakan. Makanya arsy tempatnya di atas langit, tidak di langit. Sebab langit itu sampai batas ketujuh, di atasnya masih ada makhluk namanya al-jannah, ada sidratul muntaha, masih ada di atasnya jannah itu masih ada kalimat inna rahmati sabaqat ghadabi. Di atasnya masih ada arsy. Ya toh? Di atasnya masih. Jadi itu urutan-urutan orang yang nggak tahu akan mengatakan begitu. Saya katakan pada sampean, makanya saya sarankan jangan mendahului pengetahuan kalian dengan sesuatu yang tidak musafah. Sampean datang kepada guru sampean, nggih Pak nggih. Lah kula dadi akhire ngono. Kan rata-rata begitu anak-anak sekarang. Luwih cidek karo HP ini daripada gurune. Wong HP itu sapa wae muncul ning ngene kono, TikTok dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa menjadi orang yang punya keyakinan yang kuat? Nek mengetahui ojo salah. Sebab keyakinan itu adalah ar-ridho bima ya'rif. Rela dengan apa yang dia ketahui. Maknanya rela itu apa? Tunduk dengan apa yang diketahui. Lah nek dheweke salah mengetahui, akhirnya tunduk pada sesuatu yang salah. Akhirnya apa? Yang menggerakkan hatinya, pikirannya, kakinya itu sesuatu yang salah. Makanya dikatakan ada keyakinan yang salah. Makanya supaya tidak menjadi keyakinan yang salah, jangan mengetahui sesuatu awal pada benak kita sesuatu yang salah. Nah, kalau kita selalu mengkaji seperti ini, insya Allah kita itu akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ilmu ahlus sunnati wal jamaah miftahul jannah. Ilmunya golongan ahlus sunnah wal jamaah adalah kunci masuk surga. Kunci masuk surga. Ya. Dan kita memilah-milah ahlus sunnah wal jamaah itu semua podong aku ahlus sunnah jamaah. Ahlus sunnah jamaah yang piye? Ya toh? Orang musyabbihah mujasimah yang saat ini berada itu juga mengaku Ahlussunnah Jamaah. Orang Jamaah Islamiyah itu juga mengaku Ahlussunnah Jamaah. Jamaatul Ikhwan yang mengaku Ahlussunnah Jamaah. Pokok wis melok dalil sunnah, dalil Al-Qur'an wis dikatakan Ahlussunnah Jamaah. Tidak seperti itu. Jadi Ahlussunnah Jamaah itu tidak seperti yang mereka duga. Allah simpan ya hanya kepada orang-orang yang memang dikehendaki Allah. Walaupun seperti itu jumlahnya melebihi orang-orang yang sesat. Jadi mayoritas umat saat ini adalah mereka berpegang teguh pada Ahlussunnah Jamaah. Cuma deloke ngene iku seperti benda putih, contohnya wijen yang ini tanah pasir putih. Sampeyan goleki wijen yang tanah pasir putih piye? Ayo. Kagak iso toh? Seperti biji emas yang hitam di antara pasir hitam. Goleki emas di padha irenge. Emas iki ireng to, Kak. Pasire ireng. Tapi yang dikatakan emas di antara pasir-pasir itu hanya orang yang mengenal emas itu sendiri. Seperti itu. Mutiara berlian yang putih itu berada di antara batuan-batuan kristal-kristal itu. Siapa yang ngerti itu adalah sebuah berlian. Nggak ada yang tahu kecuali orang yang mengenali berlian itu. Itulah Ahlussunnah Jamaah. Banyak jumlahnya, tapi tidak setiap orang mengetahui. Sebab apa? Sekarang sudah banyak tertutup dengan hal-hal yang tidak diketahui. Sudah bias. Lah kalau kita selalu musafahah ta'allum seperti ini, insyaallah kita akan semakin dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad khassa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nafsahu bitaraqi fi hadzal ilmi.
Kanjeng Nabi telah mengkhususkan diri beliau mumpuni di dalam ilmu ini. Jadi Kanjeng Nabi sendiri menyatakan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang melebihi saya. Maknanya apa? Beliau ini mempunyai keistimewaan tersendiri. Bukan Kanjeng Nabi sombong, tapi memang itu adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan pada beliau. Seandainya beliau tidak alamuhum billah, bagaimana bisa mengajarkan pada sahabatnya toh? Kalau Kanjeng Nabi tidak termasuk orang yang paling tinggi pengetahuannya tentang Allah Subhanahu wa taala, ya enggak mampu menyampaikan pada sahabatnya. Wong power bank itu iso ngisi ning ngene HP, nek panjenengane power bank full. Nek power bank gak ono isine, apa iso ngisi HP kan gak iso. Jadi powernya harus tinggi supaya bisa memberikan pengaruh pada yang lain. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya